Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali awali majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan siang hari ini Allah anugerahkan umur yang barokah, Allah anugerahkan rizki yang luas, Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sepanjang hidup, mudah-mudahan istiqamah, dan penghujung umur mudah-mudahan husnul khatimah, kelak mudah-mudahan bisa berjumpa bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baru saja kita menjalankan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan setelah kita salat zuhur, kita lanjutkan ta'lim, di mana ta'lim ini khusus Allah datangkan malaikat-malaikat kumpul bersama kita. Mereka duduk di majelis ini beristighfar dan berselawat untuk kita semua yang hadir. Masya Allah. Karena itu setelah majelis selesai, mudah-mudahan kita semua dosa-dosa yang sudah berguguran, artinya sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang bersama Rasulullah di surga. Kayaknya enak bener ya kalau kita semua besok di surga bareng sama Nabi ya. Mudah-mudahan yang hadir sih bisa bareng sama Nabi ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir nih bisa besok kumpul sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja tidak mudah, betul, nggak mudah untuk mendapatkan surga, apalagi surganya bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan sesuatu yang mudah, nggak gampang ya. Banyak beberapa hal yang harus kita ikuti, yang harus kita lakukan ya. Masya Allah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, begitu kira-kira ya, insya Allah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimahullah, agar kita bersama Rasulullah SAW besok di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad. Kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita ikuti? Semua aktivitasnya kalau bisa, gitu ya. Yang dimana dianjurkan bagi kita untuk diikuti, kecuali kekhususan beliau. Ya, ada yang tidak bisa kita ikuti, gitu ya, masya Allah. Tapi hampir 90% apa yang dilakukan Nabi bisa kita lakukan, insya Allah, masya Allah. Kekhususannya nggak begitu banyak ya, masya Allah. Kenapa
begitu? Karena syarat untuk mendapatkan cintanya Allah yang menyebabkan kita kumpul bersama Rasul adalah ittiba', ngikuti Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Rasul, Nabi yang disuruh, ya. Nabi yang diperintahkan Allah, katakan ya Nabi Muhammad SAW, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul mengharapkan cintanya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Bukan ikutin Allah ya, ikutin aku gitu, Masya Allah. Karena gak mungkin kita ngikutin Allah tanpa mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, maka jaminannya yuhibbukumullah, Allah pasti cinta sama kamu, Allah akan ridho sama kamu, Allah akan memberikan syurga untukmu, bahkan kumpul bersama kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ikutin dia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita ikuti Nabi Muhammad. Subhanallah. Berarti minimal kalau kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, jangan lupa baca doa gitu. Itu yang paling simple ya, baca doa gitu. Makanya doa, semua aktivitas itu ada semua. Bangun tidur kita ada doanya, berangkat kerja ada doanya, masuk rumah ada doanya, masuk ke dalam masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Tahu pada baca nggak tadi masjid masuk ke dalam nih? Kadang lupa. Maka sebagian masjid ditulis tuh doa masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ditulis doa keluar gitu. Supaya apa? Supaya ingat, karena banyak orang nggak ingat gitu. Kalau kita ngikutin Nabi, ikutin semua yang Nabi lakukan begitu. Di antaranya apa? Memulai perbuatan baik dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tuh bacanya. Mudah itu ya, mudah banget. Pakai baju baca doanya nggak tahu, udah Bismillahirrahmanirrahim aja nih. Gitu boleh. Ya. Naik kendaraan doanya apa ya? Nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Insyaallah. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW berkata, kalau kamu ingin menulis sesuatu, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan pakai Assalamualaikum, Pak. Kadang-kadang kalau kita nulis di WA itu kan, WA grup sekolah, WA grup kuliah ya, padahal di dalamnya belum tentu orang Islam semua. Betul gak? Ya kan? Teman SMA kita, teman kuliah kita kan belum tentu semua orang Islam. Lalu kita awal dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh ya? Karena sesama muslim saja yang boleh begitu. Absus salam, menebarkan salam dalam arti ucapan Assalamualaikum, itu hanya diperuntukkan bagi sesama mukmin, bagi sesama muslim. Jadi nggak boleh kita ucapin salam sama yang bukan muslim. Itu namanya maksain orang gitu. Jangan kita maksain ya, nggak boleh. Maka yang dianjurkan bagi Nabi Muhammad, tulislah Bismillahirrahmanirrahim sebelum kamu menulis. Masya Allah. Sebagaimana Allah ajarkan kepada kita, bagaimana Allah menulis ayat-ayat suci Al-Quran di setiap suratnya, Allah mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Betul gak sih? Surah Al-Baqarah ada bismillahnya, surah Al-Fatihah ada bismillah, surah Al-Imran ada bismillah, surat An-Nisa ada bismillah, surah Al-Maidah ada. Hampir seluruh surat kecuali satu yang nggak ada, itu surat apa? Yang ada bismillahnya depannya, surat At-Taubah. Surat At-Taubah doang ada bismillahnya. Tapi bukan berarti jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran bukan 114. Kan di Quran ada jumlah surat 114. Betul ya Pak ya?
Ada yang bilang, Pak Ustaz, surat At-Taubah nggak ada bismillah, berarti tinggal 113 dong. Enggak, jumlahnya tetap ada 114, karena ada satu surat di dalam surat An-Naml, ya, Allah menyebutnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan jelas. Ketika Nabi Sulaiman ingin membuat surat buat Ratu Bilqis, ya, maka awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang begitu tuntunannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amalan baik apapun yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Apa yang terputus? Berkahnya, terpotong nilai ibadahnya. Ya, maka Allah, Masya Allah, ya kayak tadi kita sholat, ya minimal Bismillahirrahmanirrahim dulu lah ya, baru usolli fardhu. Allah yang pakai usolli, nggak pakai ya sudah, niat namal amalu bin niat, ya. Karena memang di kita ini macam-macam ya. Ada yang pakai dan enggak apa-apa lah gitu. Yang penting tetap sholat, yang penting tetap niat, karena niat dalam mazhab Imam Syafi'i hukum bagian dari rukun kan gitu ya. Baik, itu satu ya, ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti ya. Termasuk hubungan suami istri, jangan sampai kita lupa baca doa gitu ya. Kalau lupa, jin bisa ikutan tuh Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rabbi. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok yaumil qiyamah, ya, yaitu taat kepada Rasulullah. Kalau tadi ngikutin ya, ngikutin. Yang kalau ngikutin kan semampu kita, kalau ngikutin kan seenaknya kita gitu ya. Tapi yang kedua adalah taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Allah ingatkan kepada kita, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di ayat itu, di surat An-Nisa ayat 69, kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman. Siapa? Orang yang taat sama Allah dan Rasulnya. Mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan anugerah. Ya, siapa mereka? Diberikan anugerah nikmat yang besar. Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Ya, orang yang taat sama Rasulullah besok insyaallah kumpul sama nabi. Kumpul semua nabi-nabi itu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh nabi akan kumpul bagi kita. Masya Allah. Ya, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Ya Allah, enak bener. Jadi semua umat Nabi besok masuk surga. Oh, ternyata gak berhenti itu ayat, itu hadisnya. Perkataan Nabi gak berhenti di situ. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang enggak mau. Oh, ada yang enggak mau. Ada yang orang enggak mau masuk surga, aneh gitu kan, aneh. Tapi Nabi bilang begitu. Maka sahabat, karena Nabi bilang kecuali ada yang enggak mau, siapa yang enggak mau? Tanya sama sahabat. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Sahabat bilang, ya Rasul, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasul? Kok aneh gitu loh. Surga yang begitu nikmatnya luar biasa, yang dihalalkan semuanya. Sekarang di dunia ini kita mau minum whisky, ya aduh, nggak boleh ya. Mau ganti-ganti pasangan terbatas ya. Istri kita cuma atu, ya atu doang gitu. Masya Allah. Tahan sampai nanti ketemu di surga, insya Allah di surga. Apa yang kita inginkan akan Allah bebaskan sebebas-bebasnya. Itu nikmat Pak.
nikmat yang luar biasa. Ya Allah sabar, besok bisa begini, besok begini. Sekarang nggak boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, begitu luar biasa kenikmatannya di surga itu, kata Nabi, ada orang yang nggak mau masuk surga. Sehingga sahabat berkata, wa may ya'ba ya Rasul, siapa yang nggak mau masuk surga itu? Qala, maka Nabi berkata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, ya, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang menyelisihiku, yang tidak taat kepadaku, yang menyepelekan aku, yang nggak mau taat sama Rasulullah, maka dia adalah orang yang nggak mau. Bahasa kita nggak mau apa tuh? Enggan ya, enggan masuk surga. Ya, Masya Allah, na'udzubillah. Kita nggak mau memang begitu. Kita pengen mau masuk surga. Bahkan kita minta setiap hari, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta surga tuh Nabi ajarin, bukan nggak diajarin. Minta. Ya, jangan sampai nggak minta gitu loh. Karena ada doanya gitu ya. Masya Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, biar cepat nih, waktu kita nggak banyak ya. Tadi ikut, yang kedua taat, yang ketiga cinta. Masya Allah. Ini kalau kita cinta sama Nabi ini jaminannya surga. Ya, suatu ketika ada seorang sahabat. Sahabat itu namanya Anas bin Malik. Dia lihat ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Lalu laki-laki itu berkata sama Nabi, nah, apa katanya? Mata sa'ah ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Artinya, kapan sih kiamat ya Rasul? Gitu. Ya Allah, keren banget. Kenapa nanya kiamat gitu? Sama anak saya yang kecil ada. Anak saya kan 8, Pak. Saya punya anak yang paling kecil nomor 8 tuh umur 5 tahun. Sering juga ngomong begitu. Bi, kapan sih kiamat? Ya Allah, nanya kiamat anak kecil. Kenapa? Yang dibayangkan kalau orang bertanya tentang kiamat, yang dibayangkan pengen cepat-cepat masuk surga. Yang dibayangkan pengen bebas hidup. Kalau di dunia memang nggak bebas kita ya. Banyak aturannya ya, itu di dunia yang sementara, namanya juga sementara. Kalau udah masuk surga selama-lamanya gitu kan? Maka Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki itu, apa kata Rasulullah? Ma'atadta laha, emang kamu udah nyiapin apa? Kamu nanya kapan terjadi kiamat, emang udah nyiapin apaan? Udah siap gitu bahasanya kita gitu ya. Ternyata sahabat seorang laki-laki itu berkata kepada Rasulullah SAW, apa kata beliau? Beliau berkata, qala ma'adtu laha min kathirin salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulah. Subhanallah, keren banget. Dia bilang, ya Rasulullah, aku gak nyiapin apa-apa. Maksudnya gak maksimal banget. Maksudnya saya sholat cuma biasa-biasa aja, nggak banyak banget ya, kan ada yang sholat banyak kan, ada yang semalam 1000 rakaat, ada yang 100 rakaat semalam, ada yang 20 rakaat biasa kita mah kalau tarawih 20 rakaat. Tapi para orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para aulia itu kalau semalam tahajudnya qiyamul lailnya bisa 100, bahkan bisa lebih dari 100 rakaat. Masya Allah. Ini orang bilang, saya sholatnya nggak terlalu banyak ya Rasulullah. Demikian juga saya puasanya juga nggak terlalu banyak. Paling puasa Ramadan gitu ya. Puasa sudah-sudahnya jarang dipakai. Senin, Kamis, Ayamul Bid, apalagi itu puasa sudah. Puasa Daud gitu ya. Puasa Arafah, puasa Muharram dan sebagainya. Nggak terlalu banyak, cuma sedikit puasanya. Lalu begitu juga sedekah. Sedekah yang aku lakukan nggak banyak. Tapi dia bilang, walakinni uhibbullah wa rasuluh. Tapi aku sangat cinta sama Allah dan Rasulnya. Aku cinta sama Allah, aku cinta sama Rasul ya Rasul. Dia bilang gitu. Maka Nabi berkata, qala anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama yang kamu cintai. Dan cinta kemana Nabi ini kira-kira yang hadir nih?
Mudah-mudahan gak mungkin kita gak cinta sama Nabi kalau gak hadir di majelis ini. Ini majelis yang sangat dicintai Nabi Muhammad, sampai Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Begitu ya. Siapa menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku. Yang dimaksud apa Nabi Muhammad? Majelis ilmu diantaranya, majelis ta'lim, Pak. Majelis ta'lim itu sunnahnya Nabi sangat besar. Nabi itu hampir 24 jam isinya adalah dakwah, syiar, majelis ilmu. Tuh, hidupnya Nabi itu dicurahkan untuk bagaimana memberikan pencerahan bagi umat ini agar mereka keluar minaz zulumati ila nuril Islam. Majelis ilmu. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku kana ma'i fil jannah, nanti besok dia bersamaku masuk surga. Sahabat ini bilang, saya cinta sama Allah, saya cinta para Rasul. Maka Nabi berkata, anta ma'a man ahbabtah, kamu akan bersama yang kamu cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, berarti ada konsekuensi lain dong. Apa itu? Jangan sampai kita cinta kepada Rasul saja. Orang yang cinta kepada Nabi, berarti dia wajib cinta kepada para sahabat. Karena Nabi bilang, siapa yang membenci sahabat-sahabatku, maka dia sungguh benci kepadaku. Jadi omong kosong cinta kepada Nabi, tapi dia nggak cinta kepada sahabat. Karena ada kelompok yang benci banget sama Sayyidina Abu Bakar, betul nggak? Benci banget sama Sayyidina Utsman bin Affan, benci banget sama Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan benci kepada kekasihnya Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah. Masya Allah, itu namanya aliran apa Pak? Yang benci sama sahabat namanya aliran apa? Ya, hati-hati, hati-hati, nggak boleh kita benci sama sahabat. Demikian juga anak keturunannya Nabi Muhammad, jangan sampai kita benci. Ya. Sampai Nabi bilang, cintailah anak keturunanku karena kamu cinta kepadaku. Itu Nabi begitu tuh. Cintailah anak keturunan Nabi Muhammad karena kamu cinta kepada Nabi Muhammad, bukan karena dia baik, bukan karena dia bagus, bukan karena dia pintar, bukan. Jelas gak nih Pak? Jelas gak? Kan ada keturunan Nabi yang kadang-kadang perilakunya nggak baik, ya gak? Diviralkan, oh begini. Ya, kita tetap cinta kepadanya bukan karena dia, tetapi karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Itu yang penting. Tetap kita cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, siapapun dia. Kalau bagian dari keturunan Nabi Muhammad, saya cinta kepadanya karena saya cinta kepada Nabi Muhammad, bukan karena dianya. Ya. Keturunan Nabi nggak ada jaminan maksum seperti Rasulullah, nggak ada jaminannya. Maka Nabi pernah bilang, andai kata anakku Fatimah dia mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa anak keturunan Nabi tidak sempurna. Kalau Nabi Muhammad sempurna, orang yang maksum, dijaga Allah. Masya Allah, ini yang harus kita pahami. Maka jangan sampai kita benci kepada keturunan Nabi Muhammad, karena sesungguhnya kita bukan melihat dianya, kita melihat Nabi Muhammadnya. Kita mencintai dia karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, bukan karena dia. Kalau kita mau memperbaiki, ya kita nasihatin, gitu ya. Masya Allah. Sebagaimana juga kita salah, kita pengen dinasihatin, kan gitu. Karena ad-dinun nasihat, karena agama itu nasihat, saling mencintai. Ya. Yang terakhir, cinta ini akan bisa diwujudkan manakala kita juga memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu, ini yang kelima berarti ya, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Salawat aja enggak, ucapkan salam juga kepadanya. Ayatnya ada kan? Ada. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya.
Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat sama Nabi. Bentuknya bentuk apa nih? Bentuknya itu past tense perfect continuous tense, ya, fi'il mudhari', ya, yaitu dulu, hari ini, dan akan datang. Jadi Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi, nggak berhenti. Baik Nabi Muhammad dulu masih ada di alam nyata, sekarang di alam barzah, bahkan sampai di akhirat, Nabi nggak pernah nggak dapat solawatnya Allah dan para malaikat. Continue. Dan Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Hendaklah kamu berbanyak salawat untuk Nabi Muhammad dan ucapkan salam kepadanya terus-terusan, jangan berhenti. Sampai Nabi memberikan jaminan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nabi yang bilang, kata Nabi, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Jangan-jangan hitung-hitungan selawat, Pak, ya. Ada juga ada jamaah saya, Pak, saya mau Ustaz selawatnya dalam sholat doang. Nah, nggak begitu. Nabi bilang banyakin selawat. Selawat itu nggak pakai tempat, nggak pakai waktu, kapanpun boleh. Di masjid boleh, di jalanan boleh, di rumah jalan, di pasar boleh, di mana aja boleh, kecuali di toilet, gitu ya, yang nggak boleh. Gitu. Banyakin selawat sama Nabi. Bahkan diperintahkan ucapkan salam kepadanya. Ya, makanya kalau orang-orang maulid Nabi itu biasanya yang ngucapin salam sama Nabi itu berlebihan, banyak ya, lebih ya, banyak berlebihan. Maksud saya adalah itu bagus ya. Kalau orang muji Nabi Muhammad, ngucapin salam kepada Nabi Muhammad, itu bagus, sebanyak-banyaknya bagus. Bahkan sampai berdiri, ya enggak? Namanya mahalul qiyam, bangun. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Itu biasanya ada di acara maulid ya, betul gak? Ya, alhamdulillah. Berdiri gak? Berdiri gak biasanya? Hah? Berdiri. Ada nanya mahasiswa saya, mahasiswa baru semester 1-2. Nanya, Pak, dia bilang, Pak dosen, ya kenapa mesti berdiri? Itu kan namanya apa ya? Mengada-ngada. Mengada-ngada bahasa Arabnya, Pak, bid'ah ya. Kenapa kayak berdiri segala? Itu yang saya gak suka. Loh, kamu gak suka jangan bilang bid'ah dong ya. Ya. Berdiri ngucapin salam sama Nabi, kenapa tidak? Kan gitu. Kenapa tidak? Kan Nabinya udah gak ada. Siapa bilang? Nabi kan udah meninggal. Iya. Yang meninggal itu apakah sudah tidak ada? Pak, kalau orang udah mati, apa udah gak ada? Hah? Hah? Jawabnya gimana? Justru kalau sudah mati, dia ada yang sebenarnya, dia hidup yang sesungguhnya. Kalau di dunia nih hidup yang sementara, udah mati Allah akan hidupkan sesungguhnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah hidupkan kita nanti habis mati. Bahkan ketika kita lagi mati tuh, jenazah yang baru mati, Nabi bilang, kalau kamu mandiin jenazah, lemah lembutlah kepadanya. Maksudnya pelan-pelan mandiinnya. Ada yang nanya, ya Rasul kan udah mati dia, masa iya dia pakai lembat lembut sekali? Lama kita kerjain ini. Karena orang yang mati itu lebih terasa daripada orang yang hidup. Paham kan, Pak? Kalau kita mandiin jenazah pelan-pelan kan, lembut kan, karena dia lebih terasa daripada kita yang hidup. Gak percaya? Lihat ini nunggu mati gitu. Ya kan? Kalau gak percaya nanti nunggu mati gitu. Masya Allah. Itu
menunjukkan bahwa nggak ada istilah kematian itu selesai. Kehidupan tuh selesai, mati enggak. Mati itu bukan sebuah akhir, tapi awal dari itu, tahu gitu. Masya Allah. Ini ya bapak-bapak saudara sekalian, ya jangan anggap Nabi Muhammad kemudian kalau udah mati udah selesai, nggak ada lagi urusannya sama yang meninggal, sama yang hidup gitu. Ya Allah, kita setiap hari ngucapin salam sama Nabi lagi sholat, betul nggak? Betul nggak Pak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Kita bilang assalamualaikum loh, bukan assalamu alaihi. Padahal kita sholatnya di Indonesia, Nabi Muhammad jenazahnya ada di Madinah, tapi kita bilang assalamualaikum, berarti ada di depan kita. Karena ka itu artinya kamu, bukan assalamu alaihi, dia di sana, bukan. Ini menunjukkan Nabi Muhammad ada, betul gak? Kalau orang berdiri ngucapin salam sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan beliau hadir bersama kita, kita ucapkan salam, dijawab. Kan begitu. Pakai berdiri berlebihan? Enggak. Kita nyanyi Indonesia Raya juga berdiri biasa aja, betul gak Pak? Nyanyi Indonesia Raya kira-kira duduk apa berdiri? Kalau nyanyi Indonesia Raya biasanya berdiri apa duduk? Berdiri, ya gak? Kenapa berdiri? Menghormati negara kita. Ini Nabi Muhammad kan lebih berhak dihormati. Betul? Betul gak? Gak ada dunia kalau ada Nabi Muhammad nih. Allah ciptakan dunia kalau Allah ingin mewujudkan kekasihnya di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya ada tulisan Allah, di situ pasti ada tulisan Muhammad, nggak bisa dipisahkan. Syahadat juga nggak bisa cuma asyhadu alla ilaha illallah, harus kita lengkapi wa asyhadu anna Muhammad. Ya. Saya udah pernah protes, ada berapa masjid yang saya protes namanya cuma Allah doang di depan. Pak, ini nggak benar, nggak boleh begitu. Ya, kalau ada Nabi Muhammad, ada Allah, pasti mestinya ada sebelahnya Nabi Muhammad. Nggak bisa dipisahkan itu Pak. Silakan baca kitab-kitabnya, saya bilang. Masya Allah, nggak boleh dipisahkan. Kalau anda nggak mau nyantumkan nama Allah, nggak mengucapkan Nabi Muhammad, ya udah nggak usah juga tampilkan nama Allah. Dua-duanya harus tampilkan, gitu ya. Karena tidak bisa dipisahkan antara Allah dan Nabi Muhammad. Begitupun di surga besok, semua tiang-tiangnya tertulis besar nama Nabi Muhammad, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, karena Allah nggak mau berpisah dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Itu mungkin ya, karena banyak banget yang mau disampaikan, tapi saya rasa nggak usah banyak, kita amalkan saja. Sholawat, ucapkan salam kepadanya, jangan lupa, jadi perbanyak. Lalu kemudian tadi yang pertama kita ittiba, ngikutin Nabi Muhammad, minimal memulai sesuatu dengan doa atau dengan bismillah. Terus yang ketiga tadi, yang kedua apa tadi? Taat sama Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan kita taat aja, ya. Masya Allah, pasti baik buat kita. Kalau kita bersin, diperintahkan ucapkan alhamdulillah. Itu perintah Nabi tuh. Kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Kerjain aja. Karena ternyata bersin itu mengeluarkan bakteri buruk. Maka kita ucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Gitu. Ya, seterusnya dan seterusnya ya. Ada pertanyaan sebelum di sini ditutup? Atau nanti habis ngaji aja ya. Habis ngaji mau tanya jawab boleh, insyaallah ya. Kita akan buka sesi tanya jawab nanti setelah majelis kita tutup ya. Baik teman-teman rahimakumullah, ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan, walaupun masih banyak poin-poin yang lain, tapi saya rasa insyaallah ini beberapa poin, 5 poin ini cukup buat kita. Apalagi tadi, apa yang tadi? Taat, ikut Nabi ya, ikut Nabi, kemudian taat kepada Nabi, kemudian yang ketiga cinta kepada Nabi, kemudian yang keempat bersalawat kepada Nabi dan selalu mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Kurang lebih maaf, itu yang bisa sampaikan. Kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'idin. Demikian, kurang lebih maaf, mohon maaf. Aku likulai astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.